Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rusman Ramli, SMSI, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Buton. Saya memulai karir menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Buton sejak 1 April 2014. Dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDUK-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada program studi akuntansi, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu manajemen keuangan, perpajakan, kewirausahaan, analisis laporan keuangan, akuntansi UMKM, dan manajemen risiko. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keuangan dengan bobot 3 SKS. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah melaksanakan dan menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya dalam bidang pengajaran, yang menyampaikan ilmu pengetahuan secara sistematis dan berkelanjutan, di mana pada proses pembelajaran saya mengacu pada prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut ini outline pemaparan mata kuliah manajemen keuangan, terdiri dari 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran mata kuliah, 3. Metode pembelajaran, 4. Sistem penilaian, dan yang kelima adalah video pembelajaran. Pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen keuangan membahas konsep, prinsip, dan teknik pengelolaan keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan yang bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Pembelajaran mencakup analisis dan evaluasi keputusan investasi, pendanaan, serta pengelolaan aset dan modal kerja dengan mempertimbangkan aspek risiko, efisiensi, dan keberlanjutan. Melalui pendekatan OB yang didukung Student Centered Learning atau SCL, Case Method, dan Project Based Learning, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan keuangan, menyusun alternatif solusi, serta memberikan rekomendasi keputusan keuangan yang berbasis data, etis, islami, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan bisnis, serta memberikan rekomendasi keputusan keuangan yang berbasis data, etis, islami, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan bisnis. Identitas mata kuliah, nama mata kuliah, manajemen keuangan, kode mata kuliah, akun 102634, SKS 3 SKS semester 4, sifat mata kuliah adalah wajib program studi. 2. Capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK mata kuliah ini terbagi 5 poin, yaitu 1. Menjelaskan konsep, prinsip, dan teori manajemen keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan perusahaan. CPMK 2. Menganalisis risiko, nilai waktu uang, dan kinerja perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. CPMK 3. Mengevaluasi alternatif keputusan investasi, pendanaan, kebijakan dividen, dan pengelolaan modal kerja dengan menggunakan metode dan alat analisis keuangan yang tepat. CPMK 4, menyusun rekomendasi keputusan keuangan berdasarkan hasil analisis data dan informasi keuangan secara logis, objektif, dan bertanggung jawab. CPMK 5, menerapkan konsep manajemen keuangan untuk menganalisis permasalahan keuangan perusahaan, serta memberikan solusi yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan bisnis dan isu-isu manajemen keuangan kontemporer. Bahan kajian mata kuliah ini, 1. Konsep dasar manajemen keuangan, 2. Risiko dan tingkat pengembalian, 3. Nilai waktu uang, 4. Analisis laporan keuangan, 5. Penganggaran modal, 6. Valuasi aset keuangan, 7. Keputusan pendanaan, 8. Kebijakan dividen, 9. Manajemen modal kerja, 10. Perencanaan keuangan, dan 11 adalah manajemen keuangan kontemporer. Adapun materi kuliah pada mata kuliah ini adalah 1. Pengantar manajemen keuangan, 2. Risk and return, 3. Time value of money, 4. Analisis laporan keuangan, 5. Capital budgeting 1, 6. Capital budgeting 2, 7. Valuasi saham dan obligasi, 8. Cost of capital, 9. Capital structure, 10. Dividend policy, 11. Working capital management, 12. Financial planning and forecasting, 13. Manajemen keuangan kontemporer, dan 14 adalah project based learning atau analisis perusahaan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan dilaksanakan dengan pendekatan OB yang berorientasi pada pencapaian CPMK mata kuliah melalui Student Centered Learning. Proses pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan memanfaatkan sistem informasi akademik SISKA dan Learning Management System LMS Universitas Muhammadiyah Buton sebagai media pengelolaan pembelajaran, distribusi materi, penugasan, diskusi, kuis, serta evaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya mengacu pada metode pembelajaran DIA, yaitu delivery atau penyampaian materi, dilakukan secara sistematis dan kontekstual melalui pembelajaran tatap muka dan blended learning dengan memanfaatkan sistem informasi akademik SISKA dan Learning Management System Universitas Muhammadiyah Buton. Materi disajikan menggunakan berbagai media pembelajaran digital dan konvensional seperti presentasi,
video pembelajaran, studi kasus, simulasi, serta aplikasi pendukung analisis keuangan, misalnya Microsoft Excel, untuk memperkuat pemahaman konsep dan keterampilan analisis mahasiswa. Interaction atau interaksi pembelajaran dikembangkan secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, case method, project based learning, serta kerja kelompok dalam menganalisis dan menyelesaikan kasus-kasus manajemen keuangan. Dosen berperan sebagai fasilitator yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengemukakan solusi berdasarkan data dan teori yang relevan. 3. Asesmen atau penilaian dilakukan secara berkelanjutan, objektif, dan terukur dengan mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah. Evaluasi mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor melalui penilaian partisipasi, kuis, tugas individu dan kelompok, analisis studi kasus, proyek, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian. Penilaian pada mata kuliah manajemen keuangan didasarkan pada prinsip edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkesinambungan. Teknik penilaian meliputi observasi partisipasi, kuis, penugasan individu dan kelompok, studi kasus, proyek presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun komponen penilaian terdiri dari kehadiran dan partisipasi 5%, kuis 5%, tugas individu 5%, tugas kelompok atau studi kasus 15%, project based learning atau PJBL 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan kehadiran minimal 80% sesuai dengan peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Buton dan memperoleh nilai akhir minimal sesuai standar kelulusan yang ditetapkan oleh program studi. Saya percaya bahwa dengan pengajaran yang berorientasi pada partisipasi aktif dan pembelajaran berbasis masalah, mahasiswa akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dan penuh tantangan. Demikian pernyataan saya, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi saya dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali di kelas kita di mata kuliah manajemen keuangan dengan pertemuan ketiga. Adapun topik kita pada hari ini adalah time value of money atau nilai waktu uang. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, sebagai muslim dan umat beragama, mari kita berdoa bersama untuk mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya saya absen dulu. Fitriah Amil Abdullah, Agustino Seti, Niken Faradila, Intan Nur Aini, Reva, Aril, Zulfadila, Diva Nirwanda, Hasdin Gunawan, Evi, Sarfina, Akmalia Triwahyuni Ajwar, Andi Iksan Ode, Francisca Indri, Alianti Badarudin, Ulfat Dwi Cahya, Mailan Saiman, Adinda Saryani, Fitrah Ayu Ningsih. Selanjutnya kita akan bahas materi kita minggu ini, yaitu nilai waktu uang. Namun sebelum kita masuk materi minggu ini, saya akan review dulu untuk materi kita minggu yang lalu, itu pertemuan kedua. Siapa yang bisa review pertemuan kita sebelumnya? Saya Pak. Nah, Andi, silakan Andi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya atas nama Andi Sanode. Jadi, minggu lalu Pak, kita belajar tentang risk and return, yang dimana konsep risk and return itu sifatnya trade-off, yang artinya semakin tinggi potensi keuntungan, maka resiko juga semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil keuntungan, semakin kecil juga resikonya. Ya, baik sekali. Ya, jadi minggu lalu kita memang bahas risk and return. Jadi memang ada trade-off antara risk dan return. Baik. Terus yang materi minggu lalu siapa yang bisa review lagi? Saya Pak. Oh, ini Fitria. Ini nama. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Perkenalkan, nama saya Fitriah Abdullah dengan NPM
berdasarkan penjelasan Bapak minggu lalu, yaitu tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga perusahaan dalam memutuskan nilai atau proyek harus memperhatikan risiko dan keuntungannya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Fitria. Ya. Jadi jawabannya tadi bagus sekali. Jadi minggu lalu memang materinya kita adalah risk and return. Tapi risk and return itu berkaitan dengan keputusan investasi, dan keputusan investasi berdampak pada tujuan perusahaan atau yaitu memaksimalkan laba untuk pemegang saham. Baik, pada minggu ini ya, capaian pembelajaran pertemuan kita yaitu Anda harus mampu menjelaskan konsep dasar time value of money. Terus yang kedua, mampu untuk menghitung nilai masa depan atau future value dan nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, itu menganalisis berbagai bentuk arus kas, ya, misalnya anuitas, growing anuitas, dan perpetuitas. Terus kita menghitung effective interest rate serta membandingkannya dengan tingkat bunga nominal. Terakhir, kita menerapkan konsep time value of money untuk mengevaluasi alternatif investasi, pembiayaan, dan keputusan keuangan yang sederhana. Jadi materi kita minggu ini berkaitan dengan materi minggu lalu. Minggu lalu kita bahas risk and return, sekarang kita mengambil keputusan investasi itu berdasarkan konsep nilai waktu uang. Nah, apa itu nilai waktu uang? Nilai waktu uang yaitu membantu kita menjawab untuk mempertimbangkan nilai waktu uang. Jadi uang yang kita miliki hari ini itu dapat diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau 100.000 hari ini, ya, itu mungkin bisa kita belikan beras 1 karung, tapi tahun depan 100.000 sudah tidak bisa lagi kita belikan 1 karung. Sekarang ya beras 5 kilo itu nilainya 90.000. Tahun depan mungkin bukan lagi 90.000. Jadi nilai uang itu menjadi tidak berharga. Berkurang ya? Ya berkurang nilainya. Tapi kalau nilai intrinsik, ya, dari nilai kedua, nilai intrinsik itu adalah nilai yang benar-benar terkandung dalam uang tersebut atau nilai pembuatan uang tersebut. Nah, siapa yang tahu nilai intrinsik? Oh, Agustinus. Nilai intrinsik itu yang merupakan nilai dari pembuatan nilai uang tersebut, bukan berasal dari nilai nominal dari uang tersebut. Misalnya seperti uang logam Rp1.000, itu nilai intrinsiknya bisa kurang atau bisa lebih daripada nilai nominalnya. Ataupun seperti uang 100.000 kertas, itu nilai intrinsiknya bisa kurang dari 100.000 daripada nilai nominalnya. Terima kasih. Ya, bagus sekali Agustinus. Baik, selanjutnya nilai waktu uang ya, itu tidak serta-merta ya, dia langsung punya nilai. Ada beberapa alasan atau dasar sehingga dia memiliki nilai waktu. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Apa itu inflasi? Siapa yang tahu? Nah, ini senyum-senyum dari tadi. Nah, kau apa itu inflasi? Nama. Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak. Perkenalkan, nama saya Maria Dewan Yanwa dengan NPM 102404145. Baik, inflasi secara singkat yaitu kenaikan harga dari waktu ke waktu. Nah, contohnya seperti beras tadi Pak. Beras tersebut di tahun lalu, misalnya harganya itu per kilogram itu 12.000. Sedangkan di tahun ini itu harganya per kilogramnya itu 15.000. Berarti dari tahun lalu ke tahun ini tuh beras tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.000. Nah, jadi itu perhitungannya kalau kita melihat persenannya itu 3.000 dibagi 12.000 harga awal tahun kemarin. Nah, hasilnya itu 0,25. Jadi dijadikan persenan itu dia dikali 100%, hasilnya 25%. Wah, luar biasa. Betul ya? Jadi langsung diajar kalian ini cara hitung inflasi. Ya memang kita lihat selisihnya berapa, itulah nilai inflasi. Itu inflasi. Mengapa uang memiliki nilai waktu? Terus yang kedua adalah opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Adalah nilai biaya peluang, ya, biaya peluang. Ini opportunity cost ini saya contohkan seperti ini, ya. Nah, misalnya, ya, saya mau simpan uang di bank, ya, atau saya mau pakai hari ini. Ya. Misalnya saya punya uang 1 juta, saya simpan di bank, ya, saya simpan di bank nanti dapat bunga, oke? Simpan di bank dapat bunga.
Tapi kalau saya pakai langsung uangku hari ini, itu tidak dapat bunga. Opportunity cost-nya itu tadi bunga di bank. Itulah bunga di bank. Saya kehilangan opportunity cost, peluang untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi sepadan tidak saya pakai uang hari ini dengan menghilangkan opportunity cost yang 10, misalnya bunganya 10% tadi. Sehingga sepadan tidak. Kalau tidak sepadan, mending saya pakai uang saya hari ini. Itu dia opportunity cost. Terus yang kedua, ini risiko atau ketidakpastian. Jadi ya kasarnya seperti ini ya, seperti juga sebelumnya. Kasarnya saya punya uang 1 juta. Ya. Katanya hari ini lebih berharga daripada 1 juta. Misalnya bulan depan. Ada yang jamin bulan depan saya masih hidup? Ada kan? Ya. Jangan sampai saya tidak bisa nikmati uang 1 jutaku ini. Iya kan? Ya, itulah risiko. Nah, ya misalnya saya kasih pinjam Agustinus tadi 1 juta. Dia bilang saya kasih bunga 10%. Iya kan? Kasih bunga 10%. Pertanyaannya, betul tidak dikasih kembali nanti? Akan ada risiko. Nah, itu makanya uang itu mempunyai nilai waktu dari risiko tadi. Kayaknya sangat berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Nah, terus yang keempat adalah produktivitas modal. Pilihannya begini, saya kasih 1 juta hari ini, atau 1.100.000 minggu depan, bulan depan. Ada yang memilih 1 juta hari ini, ada yang juga memilih 1.100.000 bulan depan. Yang memilih 1 juta hari ini, di otaknya, di pemikirannya, dia bisa gandakan, dia bisa investasikan, dia bisa putar, dia bisa jadikan bisnis, sehingga uang 1 juta ini menjadi produktif. Sehingga bisa jadi 1 juta hari ini itu nilainya sama dengan 1.500.000 tahun bulan depan. Karena keuntungan yang dia bisa hasilkan adalah 500.000. Sehingga inilah alasan mengapa uang memiliki nilai waktu. Baik, tadi ya kita sudah bahas tentang bunga. Ya, bahas tentang bunga. Jadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Islam, bunga, riba itu dilarang. Tapi kenapa kita pelajari? Ya kita pelajari supaya kita tidak terlibat riba. Kita paham, tapi konsepnya kita pakai di aplikasi untuk investasi. Jual beli kan keuntungan, sedangkan bunga adalah riba. Itu mirip. Ya mirip. Jadi halal dan haramnya itu nanti di akadnya. Ya, akadnya harus jelas. Kalau jual beli itu halal, kalau riba itu haram. Tapi dua-duanya menggunakan konsep bunga. Karena bunga dan keuntungan di manajemen keuangan itu simbolnya sama. Ya, simbolnya sama. Jadi kalau sebenarnya ketika saya bahas bunga, ya sebenarnya itu harusnya otaknya kalian adalah keuntungan. Tapi ini kita masih manajemen keuangan konvensional. Jadi kalau di bunga konsepnya ada 2, yaitu simple interest dan compound interest. Ya, nah di sini saya langsung kasih gambaran perbedaannya seperti apa. Kalau di simple interest, ya itu dia sini, ya itu bunganya ya, dari sini 0, 1, 2, 3, ya itu bunganya tetap. Ya, misalnya di sini 10 juta, ya bunganya 1 tahun 12%. Nah, maka bunganya adalah 1.200.000. Tahun kedua 1.200.000. Tahun ketiga 1.200.000. Sehingga kalau kita jumlahkan semua, bunganya totalnya adalah 3.600.000. Pokoknya 10 juta, maka totalnya adalah 13.600.000. Berarti keuntungannya atau bunganya adalah 3.600.000. Totalnya 13.600.000. Bagaimana kalau compound? Kalau compound, ya itu istilahnya bunga berbunga atau bunga majemuk. Nah, kalau bunga majemuk, nah ini ada perbedaannya. Rumusnya tadi, kalau future value-nya itu dijumlahkan semua. Kalau ini periodenya dipangkat. Ya, dipangkat. Jadi misalnya 10 juta saldo awal, bunganya 12%, maka dia akan jadi 1.200.000. 1.200.000 ini, maka kalau saldo akhirnya jadi 11.200.000. Kalau di simple, nah di sini semua 10 juta, ya dasarnya 10 juta.
Tapi di sini karena bunga berbunga, jadi 11.200.000. Nah, ini. Sehingga total keuntungannya itu kalau tadi ya hanya 3.600.000, ini sudah 4.049.280. Nah, kalau kita lihat di grafiknya ya, kalau yang simple interest itu dia linear. Ya, linear. Ini 11 juta, 11,2 juta, 12,4, 13,6, 14,8 dan 16 juta rupiah. Tapi yang compound itu dia naik terus. Ya. Berarti dalam jangka panjang, ya, itu compound ya dia semakin meningkat. Nah, ini di sini ya perbandingannya. Kalau simple interest itu dasar perhitungan bunganya hanya pokok awal. Terus bunga setiap periode itu tetap dia semakin besar. Pertumbuhan dana itu dia linear, sedangkan ini eksponensial, compoundnya di eksponensial. Ini ya grafiknya, ini dia seperti ini, linear. Kalau eksponensial itu dia semakin lama semakin tinggi. Ya, ada video menarik yang saya mau tampilkan pada Anda. Nah, ini mari kita lihat. Kalau saya menanggung points dan harus pilih satu miliar hari ini juga atau sebelumnya yang bisa menjadi 2 kali lipat setiap harinya selama 30 hari, kalian pilih yang mana? Kalau gue sih pilih 10 rupiah ya, karena ini penjelasannya. Sebenarnya di belajar sebenarnya, kebanyakan orang mungkin milih yang satu pilihan. Soalnya 10 rupiah ini mungkin karena nggak berguna di hari pertama. Terus kalau kita perhatikan di hari ke-10 itu duit 10 rupiah baru menjadi 5.120 rupiah. Dan kan di hari ke-20 duitnya itu baru jadi 5.242.000. Ini bisa jadi apa nih? Tapi guys, coba perhatikan di hari ke-30 duitnya itu jadi 5 kali lipatnya atau menjadi 5.398 juta. Sebenarnya ini adalah gambaran dari kekuatan compound interest atau bunga majemuk. Atau bahasa gampangnya, kalau kita dapat bunga dari hasil investasi, bunganya itu kita investasikan kembali. Dan inilah yang bisa membuat uang kita tumbuh sangat cepat. Bahkan Albert Einstein pernah bilang kayak gini, compound interest adalah keajaiban dunia ke-8. Siapa yang memahaminya akan mendapatkan. Jadi Anda paham? Ya? Nah, jadi bayangkan 10 rupiah setiap hari digandakan 2 kali lipat, setelah 1 bulan jadi 5 miliar. Oke, ini kasus di perbandingan simple interest dan compound interest. Saya sudah jelaskan tadi, hanya ini kasusnya, ya. Bisa Anda pelajari nanti materi ini di rumah, ya. Saya kasih berikan. Nanti kita masuk di future value. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini. Jadi uang yang diinvestasikan itu menjadi present value untuk hari ini. Sedangkan future value itu di masa yang akan datang. Nah, kebalikannya present value, ya. Kalau present future value, ya, ini titiknya tadi kan di sini awal, ya. Kita carinya di sini. Sekarang kita balik. Berapa uang 5 juta tahun 5 tahun lalu, ya. Ini nilainya sekarang, ya. Ini di sini. Contoh, ya. Jadi kasih contoh di sini, ya. Ini di sini nilai masa depannya 10 juta, ya. Maka nilai sekarangnya juga 10 juta. Artinya kalau di sini 10 juta, maka 10 juta juga. Nah, bagaimana kalau di sini 10 juta? Maka di sini nilainya jadi tinggal 9 juta. Oke, jadi semakin lama nilainya sekarang semakin kecil. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Siapa? Nah, ini. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Hastin Gunawan dengan NPM 10.240 10.33. Saya ingin menanyakan, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang nilai waktu luang. Pertanyaan saya, bagaimana jika konsep nilai waktu luang ini digunakan dalam menentukan nilai proyek investasi? Terima kasih. Memang kalau kita berbicara investasi, berarti ya apa yang kita harapkan? Kan keuntungan. Ya. Apakah dibayar sekaligus maksud saya, atau dari setiap tahun atau per periode. Per periode berarti kalau dia per periode, nah ini kita gunakan rumus present value atau future value. Digunakan di sini konsepnya adalah present value. Kenapa? Karena kita misalnya itu tadi investasi ya, kita sudah invest. Oh, saya invest di misalnya ada teman yang tawarkan ya, teman udah tawarkan, invest di bengkelku. Ya, saya mau buka bengkel, ini saya butuh modal 20 juta. Kamu invest 10 juta ya. Nanti setiap bulan saya kasih kamu 1 juta ya, sampai selama 10 tahun setiap bulan. Nah, berarti kita tinggal hitung 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta setiap bulan. Ya, setiap bulan sampai selama 10 tahun. Nah, semua itu kita present value-kan. Ya, kita present value-kan. Nah, kita present value-kan. Nah, itulah yang disebut nanti net present value. Jadi,
net present value itu salah satu menilai investasi. Nanti di akhir itu memang salah satu pendekatan untuk menilai proyek adalah net present value. Pertemuan berikutnya akan kita bahas. Baik, oke. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kamu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fitra Yuningsi dengan NPM 10240104. Jadi pertanyaan saya itu, apakah kita bisa menentukan harga saham menggunakan konsep nilai waktu uang? Itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang ya kalau di dunia investasi, di dunia keuangan tidak lepas dari nilai waktu uang. Ya, tinggal nanti dia menggunakan present value atau dia gunakan future value. Nah, biasanya kalau kita bicara investasi pasti menggunakan konsep present value. Nanti menjadi net present value. Salah satu pendekatan yang paling mendekati untuk menggunakan konsep nilai waktu uang dan nilai saham adalah discounted cash flow atau DCF. Ya, saham itu pasti akan memberikan dividen, ya, dividen. Jadi kita hitung dividennya. Dividennya setiap tahun itu berapa yang dibayarkan? Ya, setiap tahun kan dia bayar dividen ini perusahaan. Kadang bayar, kadang tidak. Nah, tapi setiap tahun dia akan bayar. Kalau laba dia akan bayar. Meskipun misalnya dia rugi, nanti tetap akan dia bayar di kompensasi di tahun berikutnya. Nah, ini yang kita hitung. Ini yang kita proyeksikan berdasarkan data-data di masa lalu dan di masa yang akan datang. Dari mana kita tahu? Dari laporan keuangannya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Saya kira kita lanjut di materi berikutnya. Konsep anuitas ya. Anuitas, nah ini sudah Anda aplikasikan setiap hari. Apa itu? Siapa yang punya cicilan? Saya. Yang punya kredit. Nah, itu dia. Jadi anuitas ini adalah present value atau future value yang jumlahnya tetap setiap periode. Nah, jadi kalau present value anuitas itu untuk kita ambil kredit aplikasinya ya. Sedangkan future value of anuitas itu aplikasinya dalam asuransi. Kalau growing anuitas itu ya dia bertumbuh terus. Ya. Jadi dia gunakan konsep compounding. Selanjutnya ada istilah lagi namanya perpetuitas. Yaitu ya menghitung nilai sekarang atau nilai masa depan dari sekarang pembayaran untuk penerimaan yang berlangsung selamanya. Nah, terakhir ini konsep juga ya dinilai waktu uang adalah bunga efektif. Jadi Anda sudah belajar time value of money, ya sudah melihat angka-angka ini sehingga Anda bisa membaca. Harapannya Anda semakin melek keuangan. Jadi gunakan ilmu Anda untuk kemaslahatan umat. Terus terakhir, nah ada tugasnya untuk dikumpul minggu depan. Saya upload di Siska ya. Nanti tinggal dilihat di Siska. Soalnya nanti kerjakan ya, kumpulkan juga di Siska ya, langsung di-upload. Ya. Jadi cukup sekian pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.